Di Inspirasi Ternak dong. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe dan juga di like video ini teman-teman. Dan jangan lupa nonton juga video-video yang lainnya apabila teman-teman baru bergabung di channel ini, karena dasar-dasarnya sudah saya ulas sejak awal teman-teman. Jadi sekarang bagi yang baru bergabung ini tinggal pucuk-pucuknya. Pucuk ya, oke ya. Jadi buat teman-teman yang pemula dan baru bergabung di channel ini, teman-teman bisa melihat video saya yang bulan-bulan lalu tuh, yang udah lewat tuh. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang kandang nih. Karena kandang itu kan jenisnya banyak, modelnya juga banyak. Jangan lupa tarik rokok dulu, Bos. Oke, Bos. Jadi jenis kandang itu banyak sekali, Bos, sebenarnya. Metode yang harus kita gunakan itu harus sesuai dengan apa yang kita kuasai sebetulnya, Bos. Ya, bukan berarti ketika si A menggunakan metodenya A gitu, kita harus mengikuti dengan metodenya A, ya. Ya, nggak harus gitu. Padahal kita nggak paham tuh metode yang dia pakai. Buat apa kita ikutin gitu ya. Nah, kita lakukan aja dengan metode yang kita pahamin. Nggak usah ngikutin metode yang dipakai orang lain apabila kita tidak memahaminya. Kecuali kita memahami metode yang dia lakukan. Oke, itu kuncinya, Bos. Oke, yang pertama, kandang itu jenisnya ada yang kandang postal. Ini kandang postal ini adalah kandang yang beralas ya. Yang alasnya itu boleh apa aja, Bos. Mulai dari sekam padi, boleh juga dari serbuk ketam ya. Serbuk ketam boleh, Bosku. Asal jangan Bosku menggunakan pasir ya, karena pasir tidak bisa mengurai kotoran nanti, Bosku. Nah, yang jelas ketika Bosku ingin memilih kandang yang berjenis postal ini, Bosku harus menguasai teknik yang ada di kandang postal tuh. Ya, gitu dia, Bosku. Kemudian jenis kandang yang nomor 2 adalah kandang koloni panggung. Ya, kandang koloni panggung ini adalah sebenarnya turunan kedua dari kandang postal. Kandang postal ini adalah kandang pertama yang banyak digunakan oleh peternak pada zaman dulu ya. Kemudian dikembangkan lagi. Nah, jadilah kandang panggung yang koloni juga, bentuknya seperti postal tapi dia memiliki tiang. Nah, kelebihannya kandang seperti ini adalah tidak perlu lagi menggunakan liter, Bosku. Jadi kotorannya langsung jatuh ke tanah. Biasanya ini digunakan oleh ayam-ayam broiler mulai di tahun 2015 ke bawah sampai tahun 2000-an gitu ya, Bosku ya. Kemudian ada lagi kandang baterai namanya, Bosku. Kandang baterai ini adalah kandang yang bertingkat-tingkat, yang keunggulannya adalah yang pertama bisa diisi populasinya lebih banyak, kemudian mengontrolnya lebih mudah, budgetnya lebih minim ya. Masih banyak lagi kelebihan yang lain yang bisa didapat oleh kandang baterai. Bahkan beberapa peternakan broiler saat ini sudah beralih fungsi menggunakan kandang baterai, baik itu yang tipe closed house maupun yang open house. Model kandangnya sudah beralih ke model baterai. Sebenarnya kandang baterai ini akan lebih mempercepat pertumbuhan ayam karena ayam itu pergerakannya terbatas, Bosku. Dari 3 macam jenis ini aja, Bosku, kira-kira Bosku menguasai teknik yang perkandangan model mana tuh? Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ketika kita ingin memakai metode yang A, padahal kita menguasainya yang B. Nah, akhirnya kita nanti ketika memakai metode yang A bermasalah tuh, karena kita tidak menguasainya. Nah, seharusnya metode yang kita kuasai itulah yang kita gunakan, yang kita terapkan, Bosku, supaya tidak terjadi kendala. Nah, contohnya di saya menggunakan kandang baterai. Kandang indukan saya menggunakan kandang koloni ya, kandang koloni yang baterai juga tuh ya. Dan Bosku kalau nggak paham dengan metode yang saya gunakan, nggak usah ngikutin gitu ya, nggak usah ngikutin. Kalau Bosku misalnya paham di kandang postal, ya sudah,
gunakan saja kandang postal. Ya, cuma kandang postal kekurangannya adalah dia membutuhkan lahan yang lebih luas, kemudian perawatannya agak sedikit memakan waktu nanti karena luas kandang yang terlalu luas, bosku. Ya, itu aja sih. Masalah lainnya nggak ada, problemanya nggak ada. Cuma kita harus menjaga alas atau liternya aja, dan itu harus bosku kuasai itu. Ya, harus bosku kuasai. Mau kandang postal, kuasailah ilmu kandang postal. Kalau mau menggunakan kandang baterai, kuasai juga ilmu kandang baterai itu. Jadi ketika bosku nanti terjun menggunakan metode A, ilmu yang B-nya itu nggak bakal cocok tuh bosku di metode yang A tadi. Karena nggak cocok, itu sudah berlawanan arus soalnya bosku. Ya, sudah berlawanan arus. Meskipun sama-sama kita ternak ayam tuh, tapi manajemennya yang berbeda. Manajemennya yang berbeda. Ya, ibarat kita menyelesaikan suatu perkalian atau pembagian di dalam matematika, rumusnya akan berbeda-beda kan. Ada yang membagi dengan cara yang model ini, ada yang membagi dengan cara yang model begini pula, ya. Tetapi kan hasilnya tetap sama. Nah, seperti itu bosku. Jadi yang kita kuasai itu sebenarnya rumusnya, manajemennya. Kita mau menggunakan jalan yang mana? Hasilnya kan sama-sama untuk mencapai hasil yang maksimal tuh. Nah, ketika kita menguasai rumus yang A, kita nggak bakal cocok tuh yang di B itu, karena yang kita kuasai itu yang A. Nah, itu sebenarnya bosku. Jadi bosku tentukan dulu tuh kandang model mana yang ingin bosku pakai dan yang bosku kuasai. Manajemennya, ilmunya, penerapannya nanti bosku akan lebih gampang. Ya, akan lebih gampang karena bosku paham tentang manajemen yang sedang bosku jalani tersebut, gitu bosku. Sebenarnya nggak susah. Jadi seorang peternak itu sebenarnya sangat mudah. Yang sulit itu adalah menjadi seorang pebisnis dalam peternakan. Itu yang susah bosku. Beternak mah nggak gampang bosku, gampang beternak. Paling cuma belajar seminggu, 2 minggu atau sebulan, ya kita udah bisa tuh ternak. Tapi menjadi seorang pebisnis, itu yang lama bosku. Itu yang lama, banyak lika-likunya. Banyak lika-liku. Tapi kalau beternak itu sangat gampang dipelajari bosku. Ya, itu aja videonya kali ini bosku. Semoga bermanfaat untuk bosku semua. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Bagi bosku yang baru bergabung di sini, silakan tonton video-video saya yang lain yang udah saya kupas tuntas di awal bosku. Mulai dari DOC, mulai dari perkandangan, mulai dari apalagi banyak pakan-pakanan ya, banyak bosku. Jadi bosku bisa melihatnya. Kalau belum mengerti, silahkan di komen, nanti saya balas. Atau bosku juga bisa masuk ke grup WA kita tuh. Ya, oke, gitu aja bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Ngerokok dulu kita.